Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya aturan main negara kita, Konstitusi Indonesia itu kayaknya gonta-ganti terus? Nah, kali ini kita bakal menelusuri perjalanan panjang yang penuh liku-liku ini. Ini adalah kisah sebuah bangsa yang terus mencari fondasi hukum yang paling pas untuk dirinya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Satu bangsa, tapi dalam sejarahnya yang belum genap seabad, sudah mengalami 6 periode konstitusi. Kenapa buku aturannya sering banget berubah? Ini bukan cuma soal ganti dokumen loh. Setiap perubahan itu adalah cerminan dari pergulatan politik, ideologi, dan pencarian jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu frekuensinya ya. Anggap aja konstitusi itu semacam buku aturan main sebuah negara. Isinya ya tentang siapa yang berkuasa, apa aja batas kekuasaannya, dan yang paling penting, hak-hak apa aja yang kita punya sebagai warga negara. Simpelnya gitu. Perjalanan kita mulai dari titik nol ya, tepat setelah proklamasi kemerdekaan. Coba bayangin deh, sebuah bangsa baru lahir, hal pertama yang paling krusial dibutuhkan adalah fondasi hukum, biar bisa berdiri tegak. Nah, yang luar biasa dari slide ini adalah kutipan dari Bung Karno sendiri. Ini menunjukkan sebuah visi yang jauh ke depan. Para pendiri bangsa kita itu sadar betul kalau UUD 1945 yang dibuat terburu-buru itu bukanlah kitab suci yang kaku. Justru, sejak awal, ia dirancang untuk jadi dokumen yang bisa bernafas, bisa disempurnakan seiring berjalannya waktu. Oke, dekade pertama setelah merdeka itu, wah, masa-masa yang penuh gejolak dan eksperimen. Indonesia itu ibaratnya kayak remaja yang lagi cari jati diri. Coba-coba berbagai sistem pemerintahan buat nemuin mana sih yang paling cocok. Coba deh lihat betapa cepatnya perubahan terjadi. Cuma dalam rentang waktu 5 tahun, kita ganti buku aturan sampai 3 kali. Dari negara kesatuan presidensial, jadi negara federal. Terus balik lagi ke negara kesatuan, tapi dengan sistem parlementer. Ini nunjukin betapa dahsyatnya turbulensi politik saat itu. Terus kenapa kok sistem federal tahun 49 itu umurnya pendek banget? Kuncinya ada di persepsi. Bagi mayoritas rakyat Indonesia waktu itu, negara serikat atau federal itu identik banget dengan strategi adu domba warisan kolonial Belanda. Jadi semangat buat kembali ke negara kesatuan yang utuh itu kuat banget. Sampai-sampai konstitusi RIS pun gak bertahan lama. Sekarang kita lompat maju ke tahun 1959. Lewat sebuah dekret presiden, UUD 1945 diberlakukan lagi. Nah, momen ini jadi awal dari dua era yang sangat panjang, Orde Lama dan nantinya Orde Baru. Ironisnya, konstitusi yang sama ini dipakai untuk tujuan yang sangat berbeda di kedua era tersebut. Secara teori, di atas kertas, cita-citanya itu mulia banget. Seperti yang tertulis di sini, UUD 1945 itu menegaskan kalau Indonesia itu adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Marktstaat. Intinya apa? Intinya yang jadi panglima tertinggi itu hukum, bukan kemauan si penguasa. Tapi, nah ini dia kenyataan pahitnya selama lebih dari 30 tahun di bawah Orde Baru. Kekuasaan presiden jadi hampir tanpa batas, hak-hak asasi kita sebagai warga negara dibatasi habis-habisan, dan KKN merajalela di mana-mana. Ironisnya, UUD 1945 yang seharusnya jadi landasan negara hukum malah dipakai sebagai stempel untuk melegitimasi semua itu. Sampai akhirnya tahun 98, runtuhnya rezim Orde Baru itu kayak membuka gerbang air bah. Rakyat turun ke jalan menuntut perubahan total. Dan sasaran utamanya, UUD 1945 itu sendiri, yang dianggap sudah jadi biang keladi dari kekuasaan yang absolut. Dan seberapa mendesak perubahannya? Lihat angka ini. 4. Bukan cuma 4, tapi 4 kali amandemen dalam kurun waktu yang sangat singkat, cuma 3 tahun. Ini menunjukkan betapa urgent dan intensnya proses reformasi konstitusi waktu itu. Tapi prosesnya nggak serampangan loh. Ada pagar-pagar yang disepakati bersama. Misalnya nih, pembukaan UUD itu harga mati, nggak boleh diubah. Bentuk NKRI juga. Terus sistem presidensialnya malah diperkuat, bukan dilemahkan. Jadi tujuannya jelas, memperbaiki kelemahan fatalnya tanpa harus membongkar fondasi dasar bangsa. Oke, jadi setelah dirombak besar-besaran, apa sih bedanya? Gimana wajah konstitusi dan sistem pemerintahan kita sekarang? Mari kita lihat dampak nyatanya. Perbedaannya itu ibarat langit dan bumi. Coba kita bandingkan. Jabatan presiden dulu bisa seumur hidup, sekarang mentok 2 periode. Titik. Kekuasaan MPR
Dulu lembaga paling super, sekarang posisinya setara dengan lembaga negara lainnya. Dan yang paling krusial, hak asasi manusia, yang dulunya cuma tersirat, sekarang dijamin secara gamblang dan rinci. Dan yang nggak kalah penting, untuk mastiin kita nggak balik lagi ke zaman otoriter, dibangunlah benteng-benteng demokrasi baru. Sekarang kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi, kita juga bisa milih presiden secara langsung, bukan lagi lewat perwakilan, dan sistem checks and balances antar lembaga juga jauh lebih kuat. Jadi begitulah perjalanan panjang buku aturan negara kita sampai hari ini. Sebuah proses yang terus bergerak, beradaptasi, dan mencari bentuk terbaiknya. Tapi jelas ceritanya belum selesai. Konstitusi itu dokumen yang hidup. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira apa ya tantangan berikutnya? Perubahan apa lagi yang mungkin kita butuhkan di masa depan?